hidup di dalam benteng beton paling kuat di dunia, aman dari bom, tetapi dipotong dari matahari dan dilupakan oleh perang. Inilah kisah tragis Maginot Line atau Garis Maginot, sebuah sistem perbentengan militer skala monumental yang dibangun oleh Republik Prancis pada tahun 1930-an. Struktur ini dinamai untuk menghormati André Maginot, seorang veteran Perang Dunia I dan Menteri Perang Prancis yang berhasil meyakinkan parlemen untuk mendanai visi pertahanan ini. Secara teknis, garis ini didefinisikan sebagai serangkaian instalasi senjata, penghalang anti-tank, pos senapan mesin, dan kubu beton bertulang yang terhubung. Meskipun garis Maginot umumnya merujuk pada pertahanan yang menghadap Jerman, sistem ini sebenarnya membentang di sepanjang perbatasan timur Prancis yang berbatasan dengan Jerman, Luxembourg, Swiss, dan diperpanjang pula di sepanjang perbatasan Prancis-Italia. Konstruksi Maginot Line berakar pada trauma nasional dan realitas demografi. Pengalaman pahit Prancis di Western Front selama Perang Dunia I, di mana kedua belah pihak terjebak dalam perang parit yang menyebabkan kebuntuan bertahun-tahun dan korban yang sangat besar, menjadi pendorong utama para perancana Prancis. Tujuannya bersifat ganda. Pertama, benteng ini dirancang untuk menghalangi invasi Jerman secara frontal, terutama melalui wilayah industri dan padat penduduk di Alsace-Lorraine. Kedua, dan secara strategis lebih krusial, garis Maginot dirancang untuk mengatasi kelemahan demografi Prancis. Karena Prancis telah kalah dalam perlombaan demografi sejak awal abad ke-19, bahkan dibandingkan Jerman, pertahanan statis masif ini memungkinkan tentara Prancis yang jumlahnya lebih kecil untuk memendekkan barisan depan mereka, sehingga menghemat personil dan memberikan waktu yang cukup bagi Angkatan Darat Prancis untuk memobilisasi penuh. Pembangunan garis Maginot merupakan hasil dari pertarungan doktrinal di antara kepemimpinan militer dan politik. Maginot, yang trauma dengan kondisi parit, gigih meyakinkan parlemen Prancis untuk mendanai proyek tersebut pada tahun 1929. Maginot didukung golongan konservatif, dipimpin oleh tokoh senior seperti Marsekal Pétain, yang sangat meyakini superioritas pertahanan statis. Kemenangan kubu ini memastikan bahwa dana pertahanan dialihkan secara masif ke proyek beton dan baja. Pembangunan dimulai sekitar tahun 1929 hingga 1930, dan sebagian besar pekerjaan utama selesai pada tahun 1935. Biaya yang dikeluarkan sangat besar, diperkirakan mencapai sekitar 3 miliar franc pada saat itu. Besarnya biaya ini secara kausal membatasi pendanaan yang tersedia bagi unit tempur bergerak dan modernisasi Angkatan Udara Prancis, sebuah keputusan yang kemudian terbukti fatal. Garis Maginot, atau yang dalam bahasa Prancis dikenal sebagai Ligne Maginot, bukanlah sekedar dinding tipis, tetapi merupakan sistem pertahanan berlapis dengan kedalaman strategis yang mencapai hingga 15 mil di beberapa titik. Ini adalah sistem yang dirancang untuk menciptakan kedalaman pertahanan, memastikan bahwa penetrasi musuh dapat diisolasi dan dihancurkan. Sistem pertahanan ini tersusun atas 3 lapisan utama. Lapisan terdepan, lini pos perbatasan, berfungsi memberi peringatan dini dan penundaan awal. Sekitar 2 hingga 5 km di belakangnya, ada lini titik dukungan yang bertugas sebagai hambatan anti-tank dan menyediakan tembakan perlindungan awal. Jantung pertahanan berada di lini utama Koorf, 5 hingga 15 km dari perbatasan. Lini ini terdiri dari benteng-benteng utama yang dibangun oleh Commission d'Organisation des Régions Fortifiées atau Koorf. Inti dari garis Maginot adalah Ouvrage atau benteng utama. Benteng-benteng ini dibagi menjadi Gros Ouvrage atau benteng besar dan Petit Ouvrage alias benteng kecil. Salah satu contoh paling menonjol dari kekuatan rekayasa ini adalah Gros Ouvrage Heckenberg, yang secara efektif adalah 2 benteng raksasa yang dihubungkan oleh terowongan sepanjang 1 mil. Kekuatan tekniknya luar biasa, karena penggunaan beton dan baja bertulang yang ekstensif membuat benteng-benteng ini hampir kebal terhadap tembakan tank standar dan pengeboman udara yang ada pada tahun 1940. Di bawah permukaan, benteng utama beroperasi sebagai kota bawah tanah mandiri.
Mereka memiliki dapur, barak, sistem ventilasi dan filtrasi udara, serta generator listrik. Komponen logistik yang paling penting adalah rel kereta api bawah tanah, dikenal sebagai metrage, yang memungkinkan pergerakan cepat personil, amunisi dan perbekalan antar blok pertempuran. Persenjataan khasnya adalah kubah atau turret, yang dapat ditarik kembali yang dilengkapi artileri dan senapan mesin, berfungsi melindungi senjata dan kru dari tembakan musuh langsung saat tidak digunakan. Fungsi doktrinal utama garis Maginot adalah mengikat pasukan Jerman dan mempertahankan perbatasan secara permanen, memungkinkan Angkatan Darat Perancis yang lebih kecil untuk menghemat sejumlah besar pasukan. Pasukan yang dihemat ini kemudian bisa difokuskan di sektor Belgia untuk menghadapi serangan utama Jerman. Prancis meyakini benteng ini akan berfungsi sebagai perisai, menahan serangan awal Jerman, dan memberi waktu yang dibutuhkan agar Prancis dapat mengerahkan seluruh pasukan cadangannya untuk mobilisasi penuh. Namun disinilah letak bencana strategisnya. Meskipun rekayasanya brilian, garis Maginot gagal karena batasan geografis dan politik. Garis tersebut tidak diperpanjang hingga Selat Inggris, dan Prancis secara fatal meremehkan kemungkinan Jerman menggunakan hutan Ardennes, celah yang dianggap tidak dapat dilalui, sebagai rute invasi. Karena sumber daya yang sangat besar dialokasikan untuk benteng statis yang mahal ini, pendanaan untuk modernisasi dan pengembangan tank, serta pesawat yang diperlukan untuk perang gerak cepat sangat terbatas. Keputusan ini mengunci pemikiran militer Perancis pada skenario perang parit yang sudah usang, menjadikannya kontributor utama bencana strategis yang kemudian terjadi. Kegagalan garis Maginot, dengan demikian, merupakan kegagalan doktrin yang didasarkan pada asumsi geografis dan politik yang salah, bukan karena kegagalan teknik beton atau baja yang digunakan. Turret 1, traverse 20 degrees, fire at will. Kehidupan sehari-hari para prajurit di dalam Ouvrage garis Maginot, terutama selama periode Phoney War, yang berlangsung hampir 8 bulan dari September 1939 hingga Mei 1940, ditandai oleh kontras yang tajam. Di satu sisi, ada keamanan fisik yang luar biasa, tetapi di sisi lain, muncul tantangan psikologis serius akibat isolasi dan monotoni. Bagi prajurit yang ditempatkan di benteng utama, kondisi hidup secara drastis lebih baik dan lebih aman daripada kondisi mengerikan yang dialami oleh prajurit parit di Perang Dunia I. Fasilitas di bawah tanah ini menyerupai kota kecil. Benteng dilengkapi dengan sistem ventilasi, pemanas dan listrik yang canggih, memastikan personel terlindungi dari gas beracun dan cuaca. Rasa aman ini sangat nyata dan didukung oleh sistem logistik bawah tanah yang efisien, termasuk rel kereta untuk pergerakan internal. Prajurit di dalam benteng beton bertulang merasa sangat aman, terlindungi dari serangan udara dan artileri. Rutinitas mereka didominasi oleh pemeliharaan peralatan, latihan teknis, dan tugas-tugas menunggu. Namun, duka cita yang paling berat adalah isolasi dan kebosanan. Sebagian besar kehidupan dihabiskan di bawah tanah, terputus dari sinar matahari dan siklus alam. Selama Phoney War, kebosanan dan monotonisme menjadi musuh utama. Meskipun bertugas di struktur militer paling mengesankan di dunia, kurangnya keterlibatan tempur menciptakan frustrasi yang mendalam. Keterputusan dari dunia luar ini dikenal sebagai penyakit bunker dan menjadi tantangan psikologis serius. Moral pasukan awalnya sangat tinggi, didasarkan pada keyakinan bahwa benteng mereka tidak tertembus atau invulnerable. Garnisun Maginot Line terdiri dari pasukan elit, dilatih untuk mengoperasikan sistem senjata dan logistik yang rumit, dan mereka sangat bangga dengan tugas mereka. Namun, ketika Blitzkrieg Jerman melewati mereka di Ardennes pada Mei 1940, tantangan moral terbesar yang dihadapi pasukan ini adalah rasa terabaikan dan ketidakrelevanan. Mereka aman di dalam benteng mereka, tetapi negara mereka sedang runtuh di luar. Mereka adalah pasukan yang terlatih secara teknis untuk perang parit, tetapi tidak siap secara psikologis untuk perang yang berjalan cepat di sekitar mereka. Keharusan untuk menyerah tanpa benar-benar dikalahkan dalam pertempuran frontal, seperti yang terjadi di banyak sektor, merupakan pukulan moral yang mendalam. Ketika invasi Jerman dimulai pada Mei 1940, garis Maginot diuji bukan dari segi ketahanan rekayasa, melainkan dari segi fleksibilitas doktrinal. Jerman tidak menyerang benteng secara langsung, melainkan melancarkan serbuan cepat melalui wilayah Ardennes, celah yang dianggap Prancis tidak mungkin ditembus oleh kekuatan besar.
Keberhasilan Jerman terletak pada kecepatan dan momentum. Berlawanan dengan doktrin militer konvensional tahun 1940 yang mengharuskan tank berhenti menunggu infanteri dan logistik, unit Panzer Jerman terus bergerak maju tanpa henti. Manuver cepat ini memotong unit-unit Perancis yang ditempatkan di garis Maginot dari tentara utama yang telah dimobilisasi di Belgia, mengubah benteng-benteng tersebut menjadi pos yang terisolasi dan tidak relevan. Meskipun garis Maginot gagal dalam tujuan strategisnya, benteng tersebut terbukti sukses secara taktis dimanapun ia menghadapi serangan langsung. Struktur betonnya yang sangat kuat, sangat efektif menahan serangan konvensional. Senjata tank standar Jerman seperti meriam 37 mm dan 20 mm yang digunakan oleh Panzer III dan Panzer IV tidak mampu menembus baja tebal benteng. Bahkan komandan Jerman mengakui ketahanan benteng tersebut. Jenderal Erwin Rommel misalnya terpaksa menggunakan artileri anti-pesawat 88 mm yang terkenal sebagai senjata anti-tank untuk menetralisir target Prancis yang sangat lapis baja. Hal ini menunjukkan bahwa garis Maginot jika diserang secara frontal akan menunda atau bahkan menggagalkan invasi. Kekalahan Prancis adalah akibat dari kesalahan penempatan kekuatan dan kekakuan doktrinal, bukan kegagalan desain. Setelah Jerman menembus pertahanan, mereka berbelok ke timur dan utara, mengepung benteng-benteng Maginot dari belakang. Pada 22 Juni 1940, Prancis mendeklarasikan gencatan senjata. Meskipun perintah untuk menghentikan pertempuran dan menyerah dikeluarkan, banyak unit garnisun Maginot lain menolak, menunjukkan kebingungan dan keengganan untuk mengakui kekalahan. Garnisun di benteng besar seperti Hagenberg terus bertempur selama berhari-hari setelah gencatan senjata diumumkan. Mereka baru dievakuasi dan menyerah secara formal pada awal Juli 1940. Peristiwa paling keras dan paling jelas dari ketahanan taktis garis Maginot terjadi pada akhir Perang Dunia II, selama pertempuran melawan sekutu. Pada November 1944, Divisi Infanteri AS ke-90 bertemu dengan Hagenberg saat mereka bergerak maju di sepanjang garis Maginot. Benteng ini yang diduduki oleh pasukan Jerman yang mundur menunjukkan daya tembak yang sangat efektif. Dengan blok 8 yang dipersenjatai meriam 75 mm menembakkan 99 peluru dalam 90 detik ke posisi Amerika. Pasukan Amerika gagal menembus benteng ini dengan serangan frontal, bahkan setelah menggunakan penghancur tank. Akhirnya, mereka dipaksa untuk menggunakan meriam gerak sendiri 155 mm untuk menargetkan bagian belakang blok 8, bagian yang lebih rentan terhadap serangan darat, sehingga memaksa Jerman untuk mundur. Peristiwa ini sangat penting, karena secara taktis membuktikan bahwa desain Maginot Line sangat tangguh, bahkan melawan teknologi dan kekuatan sekutu pada tahun 1944. Setelah Perang Dunia II berakhir, garis Maginot tidak lantas langsung ditinggalkan. Mengingat ancaman potensial dari blok Soviet, elemen-elemen dari benteng tersebut sempat dipertimbangkan kembali dan diintegrasikan ke dalam rencana pertahanan Perancis dan NATO. Benteng-benteng ini dipertahankan sebagai titik kuat atau strong points yang dirancang untuk menunda laju pasukan Pakta Warsawa ke timur laut Perancis. Namun, relevansi garis Maginot sebagai aset militer memudar drastis seiring dengan modernisasi peperangan di era Perang Dingin. Munculnya persenjataan nuklir dan doktrin perang berbasis mobilitas tinggi dan serangan udara strategis membuat pertahanan statis seperti garis Maginot menjadi usang. Struktur beton yang luar biasa kuat itu tidak dapat melindungi dari ancaman rudal atau pengeboman nuklir. Akhirnya, pada tahun 1964, benteng-benteng ini secara resmi ditinggalkan untuk penggunaan militer. Sejak saat itu, banyak peralatan dan persenjataan yang dilepas atau dipindahkan. Saat ini, garis Maginot berfungsi sebagai warisan sejarah yang penting. Beberapa situs Ouvrage, termasuk Hagenberg dan pintu masuk Ouvrage Schonenburg, telah dipelihara dan dibuka untuk publik sebagai museum. Kondisi benteng sebagian besar masih utuh. Dalam narasi sejarah, garis Maginot telah menjadi metafora yang kuat. Ia sering dikutip sebagai simbol historis untuk investasi yang terlalu mahal yang menghasilkan rasa aman yang palsu, terutama ketika solusi tersebut didasarkan pada pemikiran militer yang kaku dan gagal mengantisipasi inovasi musuh. Warisan benteng ini bukan hanya tentang beton dan baja, tetapi menjadi studi kasus kritis dalam sejarah militer mengenai bahaya kekakuan doktrinal dan konsekuensi fatal dari kegagalan dalam menyesuaikan pertahanan statis dengan kecepatan peperangan modern. Kisah garis Maginot mengajarkan kita bahwa benteng yang paling kokoh sekalipun dapat dihindari, dan strategi pertahanan harus selalu seimbang dengan kapasitas mobilisasi dan adaptasi. Kalian mau saya bahas benteng apa lagi? Komen di bawah jika kamu punya ide lain. Jangan lupa like video ini jika kamu belajar sesuatu yang baru, dan subscribe Kopral Gondrong. Sampai jumpa di medan perang berikutnya.